Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadilah, NIM 530 50 2054. Saya dari kelas AVA, mata kuliah Feminisme. Saya akan mempresentasikan tentang feminisme eksistensialisme. Yang pertama, saya akan membahas tentang pemikiran feminisme eksistensialisme Simone de Beauvoir. Pemikiran feminisme eksistensial Simone de Beauvoir melalui epistemologi eksistensialisme Jean-Paul Sartre. Terdapat dalil eksistensisme yang diaplikasikan dalam konsep feminisme eksistensial Simone de Beauvoir terkait dengan être en soi atau berada dalam dirinya dan être pour soi atau berada bagi dirinya. Être en soi adalah segala sesuatu yang tidak memiliki kesadaran, tidak mampu menyusun tujuan hidupnya sendiri, dan dapat dimisalkan dengan benda mati. Sedangkan être pour soi yang berseberangan merupakan segala sesuatu yang memiliki kesadaran, yaitu manusia itu sendiri. Konsep être en soi dan être pour soi dalam feminisme eksistensial pada dasarnya merupakan bentuk pengukuhan atas hidup yang absurd dan kenihilan manusia sebagai hasrat kesia-siaan, bahwa keinginan manusia untuk menjadi être en soi sekaligus être pour soi adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, perempuan hanya sebagai être pour les autres, ada untuk yang lain. Perempuan adalah lian sosok yang lain bagi laki-laki. Dan perempuan sebagai lian, feminisme eksistensial Simone de Beauvoir tidak terlepas dari kritik mengenai data biologis, psikoanalisis, dan materialisme sejarah. Data biologi menjelaskan bahwa adanya fakta-fakta mengenai perempuan yang lebih lemah daripada laki-laki. Menurut Beauvoir, ilmu biologi tidak cukup memberi jawaban mengenai perempuan yang dianggap lian. Dalam sudut pandang psikoanalisis, perempuan dianggap cemberut terhadap penis sebagai alter ego pada laki-laki. Akan tetapi menurut Beauvoir, perempuan bukan ingin memiliki penis tersebut sebagai penis, tetapi perempuan ingin memiliki keuntungan material dan psikologis yang diperoleh dari pemilik penis, atau dalam artian tidak memiliki kekuasaan. Selanjutnya, Beauvoir mengkritik pernyataan mengenai jenis pekerjaan akan dibagi bukan berdasarkan jenis kelamin. Jika kapitalisme dijatuhkan, akan tetapi perubahan kapitalisme ke sosialisme tidak akan secara otomatis mengubah relasi perempuan dan laki-laki. Materialisme sejarah tidak mampu memberi jawaban dari kelianan perempuan karena hanya menekankan kepemilikan yang dominan pada laki-laki. Beauvoir juga mengungkapkan fakta-fakta di belakang penindasan perempuan dalam sejarah. Hierarki jenis kelamin telah ditegakkan dengan melihat kembali data penelitian prasejarah serta etnografi yang dihasilkan filsafat eksistensial dimulai pada masa kaum pengembara, pengolah tanah di masa enam lampau, zaman patriarkal dan purbakala klasik dari abad pertengahan hingga abad ke-18 di Prancis, sampai dengan setelah revolusi Prancis yang menggambarkan situasi perempuan sebagai lian yang mengalami penindasan hingga mendapatkan kesempatan untuk bebas. Dewasa ini sulit bagi perempuan untuk menerima secara bersamaan status mereka sebagai individu dan takdir feminitas mereka. Kenyataannya tersebut yang menganggap perempuan adalah jenis kelamin yang tersesat. Beauvoir memberi solusi yang menurutnya lebih menyenangkan untuk menyerah pada suatu perbudakan buta ketimbang merdeka. Kematian atau bunuh diri mereka lebih baik diadaptasikan daripada kehidupan. Begitulah pemikiran feminisme eksistensial yang lebih melihat sosok perempuan sebagai lian dari takdir sejarah dan mitos pada perempuan, serta membuat pemikiran yang berbeda dari aliran feminisme lainnya, yaitu penghargaan atas diri perempuan sebagai manusia yang utuh dan meninggalkan laki-laki yang menghalangi kebebasannya sebagai suatu eksisten. Selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk perjuangan feminisme eksistensialis. Adapun perjuangan perempuan di ranah domestik menurut feminisme eksistensial adalah menjadi perempuan bebas. Terdapat 3 jenis perempuan yang memainkan peran perempuan hingga ke puncak untuk menjadi bebas, yaitu perempuan narsis, perempuan dalam cinta, dan perempuan mistis. Perempuan narsis yang obsesif terhadap dirinya, bahkan memiliki perasaan menjadi subjek dan objek secara bersamaan. Awalnya ia menghindari tirani laki-laki dan pada akhirnya hanya akan menerima tirani dari opini publik.
perempuan dalam cinta yang memberikan segala pada kekasihnya. Meskipun pada kenyataan ia bukanlah segalanya untuk laki-laki, ia akan berusaha bahwa dirinya akan dibutuhkan. Perempuan mistis yang ingin menjadi objek sempurna dari subjek yang sempurna pula. Perempuan mistis tidak bisa membedakan antara Tuhan dengan laki-laki dan sebaliknya. Namun menurut Beva, ketiga jenis perempuan yang ingin menjadi bebas ini untuk mengejar kediriannya melalui narsisme, cinta atau mistis, ini hanyalah usaha yang sia-sia. Mereka tetap menjadi objek karena tidak menjadi dirinya sendiri. Bentuk perjuangan untuk menjadi perempuan bebas adalah perempuan harus bisa menentukan pondasi dirinya sendiri. Di sisi lain, perempuan sebaiknya memiliki keberanian untuk melawan penindasan yang dialami secara individu dengan tatap muka. Bahkan perempuan juga memiliki pilihan terakhir, yaitu bunuh diri, karena dalam eksistensialisme manusia adalah kebebasan itu sendiri. Begitu pula dalam feminisme eksistensial, bahwa menjadi kebebasan adalah bentuk dari subjektivitas. Selanjutnya, kontekstualisasi perjuangan feminis eksistensial di era sekarang. Perempuan disarankan untuk tidak menjadi perempuan narsis, tidak dalam cinta, dan tidak mistis. Di sisi lain, pada intinya, perjuangan seorang feminis eksistensial adalah memiliki keberanian untuk melawan laki-laki secara tatap muka. Perlawanan yang dilakukan bisa dalam bentuk perkataan dan perbuatan. Jika perempuan merasa dilecehkan dan dianiaya, di sisi lain perempuan juga memiliki kebebasan untuk melawan tataran nilai norma. Berikut konstruksi dalam masyarakat yang membelenggu menurutnya. Bentuk-bentuk perjuangan seperti ini merupakan perlawanan secara individual antara perempuan dengan laki-laki yang membuat masalah padanya. Hal ini yang merupakan ciri khas feminisme eksistensial, di mana merupakan perjuangan perempuan di ranah domestik dan berbeda dengan aliran feminis lainnya yang menurut perjuangan di ranah publik. Yang terakhir, kesimpulan dari saya, adapun kesimpulan yang dapat saya berikan terkait perjuangan perempuan menurut feminisme eksistensial di ranah domestik, yaitu feminisme eksistensial Simone de Beauvoir dalam kerangka kajian sosiologis, termasuk dalam karakter paradigma definisi sosial. Menurut pemikiran feminisme eksistensial Simone de Beauvoir, perempuan merupakan objek dan seorang lian. Dalam upaya mendefinisikan lian, feminisme eksistensial Simone de Beauvoir tidak terlepas dari tiga pemikiran, yaitu kritik mengenai perempuan dalam data biologi, psikoanalisis, dan materialisme sejarah. Fakta sejarah dan mitos menurut 5 pengarang laki-laki menurut Beauvoir, yaitu perempuan tidak menjadi lian atau objek. Mereka harus menjadi perempuan yang tidak narsis, tidak dalam cinta, dan tidak mistis. Dalam feminisme eksistensial, perempuan juga dianggap memiliki pilihan untuk bebas mengaktualisasikan dirinya dan memilih untuk tetap bertahan atau terlepas dari dominasi laki-laki. Jika kontekstualisasi perjuangan perempuan dalam feminisme eksistensial ini dapat dilihat dari bagaimana perempuan memiliki keberanian untuk melawan laki-laki secara langsung atas penindasan yang dialaminya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.